بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam jika ruku lam yushkhis ra'sah, tidak mengangkat kepalanya, wa lam yusawwibhu, tidak pula merendahkannya lebih daripada sebatas bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin baina dzalik, namun antara dua perkara tersebut, antara terlampau mengangkat kepala ke atas dengan terlampau ke bawah, berarti dia tengah-tengah. Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'. Jadi kalau antum melihat orang yang rukuknya kepalanya terlampau ke atas, itu salah, menyelisihi cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau jika antum melihat orang yang kepalanya ke bawah sekali, juga salah, menyelisihi cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar antara demikian itu, pertengahan, sejajar antara kepala Rasulullah SAW dengan badannya. Nanti akan kita lebih perjelas. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, jika berdiri dari ruku' tidak langsung sujud sampai beliau berdiri dengan keadaan sempurna. Ketika bangun daripada rukuknya enggak langsung sujud, tapi berdiri sempurna, setelah itu baru dia sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Jika dia mengangkat kepalanya bangun daripada sujud, maka beliau tidak kembali sujud sampai sempurna duduknya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di setiap dua rakaat at-tahiyyah, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Nanti kita akan rinci. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahu al-yusra, membentangkan kakinya yang kiri, wa yansibul yumna, dan mendirikan kakinya yang kanan. Ini sifat duduk dalam rakaat. Yang kedua, ketika mengucapkan at-tahiyyah, jadi dia bertilikan dengan kakinya yang kiri, bertumpu di atas kakinya yang kiri, dan mendirikan yang kanan. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melarang sifat duduk yang disebut dengan nama uqbatus syaitan atau
iq'a'ul kalbi, duduk sebagaimana duduknya anjing. Antum perhatikan anjing duduk, bagaimana maksud daripada uqbatus syaitan? Seorang yang duduk, dia duduk di atas dua bokongnya. Kemudian dia dirikan paha dan betisnya. Antum perhatikan anjing duduk, tahu kan? Dua bokongnya, antum paham bokong? Belakang duburnya. Dubur mungkin lubang, nggak tahu kita. Bahasa Indonesia bokong. Lebih apanya lagi, lebih kasar dikit. Pantatnya, dia duduk di atas kedua pantatnya. Kemudian dia dirikan paha dengan kakinya ditekukkan. Antum perhatikan anjing duduk. Pernah antum lihat anjing duduk? Ada yang mencontohkan sini? Syekh Abdul Rahman. Gimana akhi? Begitu. Kan jelek sekali posisi sholat seperti begitu duduknya, makanya dilarang. Ya. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki ketika dia sujud membentangkan kedua, apa namanya ini? Sampai sini apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Siku ini. Apa? Lengan dari sini sampai sini. Ruas apa? Ruas ini. Kita kurang, bahasa Indonesia kurang. Ya. Beliau melarang bertelekan, bertumpukan dengan kedua, apa namanya? Apa bahasa Melayu kita? Apa akhi? Antum tahu posisi anjing tidur atau binatang buas tidur? Atau siap akan mencengkram, akan memakan, akan mencengkram yakni buruannya? Posisinya sujud. Dan kebanyakan orang sujud meniru bagaimana binatang buas yakni akan memangsa-mangsanya dalam keadaan atau sedang dalam keadaan bersimpuh seperti begini duduknya. Dilarang. Antum berikan contoh, kayaknya antum pas beri contoh nih. Gimana itu ya? Yang dilarang itu. Itu yang dilarang. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan at-taslim, yakni ucapan assalamu alaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Walahu akhrajahu Muslimun walahu illah. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan menurut Ibnu Hajar hadis ini memiliki cacat. Tetapi hadis ini yang benar sahih. Adapun illat atau cacat dalam hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Muslim mengeluarkannya dari riwayat Abi Al-Jauza dari Aisyah. Sementara Abu Al-Jauza tidak pernah mendengar daripada Aisyah. Seolah-olah terputus riwayat di sini. Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap hadis ini cacat karena Muslim mengeluarkannya dari jalan Al-Auza'i secara tertulis, bukan langsung mendengar. Tapi hadis ini sahih. Baik. Apa yang kita akan gali daripada hadis ini? Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Tentunya hadis ini menceritakan yang pertama bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya dalam sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," riwayat Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir permulaan yang wajib bagi imam dan makmum, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Itulah makna yastaftihus salata bit takbir. Memulai salatnya dengan takbir. Takbir yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Dan tidak boleh lafaz selain daripada Allahu Akbar. Berkata Rasulullah, tahrimuha at-takbir. Ihramnya salat, yakni permulaan salat, dilarang mengerjakan perbuatan lainnya dengan memulai salat itu, yakni dimulai dengan ucapan at-takbir, yakni Allahu Akbar. Maka tidak sah salat tanpa takbir. Makanya kalaupun antum terluput, pendapat yang rajih, tertinggal, sebelum antum mengikuti gerakan imam langsung sujud atau langsung i'tidal, hendaklah terlebih dahulu bertakbir. Contohnya antum masuk ke dalam salat dan imam sedang yakni ruku', Allahu Akbar, imam ruku'. Maka antum bukan langsung Allahu Akbar ruku', tapi Allahu Akbar dulu, takbiratul ihram, baru langsung ruku'. Karena dimulai dengan takbir. Apalagi sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh antum langsung masuk ke salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. La tan'aqidu bihi shalah. Tidak dapat salat itu dimulai tanpa dengan takbiratul ihram. Kalau imam langsung sujud, ketika antum datang, imam dalam posisi sujud, enggak boleh antum langsung Allahu Akbar sujud, menurut pendapat yang rajih, tapi hendaklah mulai dengan takbiratul ihram. Ucapkan dahulu Allahu Akbar, baru langsung sujud. Kemudian hadis ini mengisyaratkan bahwasanya salat itu dimulai pembukaannya setelah membaca doa iftitah tentunya dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama bahwasanya Bismillah bukanlah bagian daripada Al-Fatihah. Dan ini adalah merupakan mazhab imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Imam Syafi'i rahimahullah menganggap Bismillah bagian daripada Fatihah. Karena di sini katakan memulai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang wajib. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir surat Al-Fatihah. Kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita dalam posisi ruku' hendaklah seorang tidak terlampau tinggi mengangkat kepalanya atau terlampau merendahkannya. Ya. Dan perhatikan jika orang sedang sujud seperti begini, dia harus seperti begini. Gak boleh kepalanya gini, ataupun kepalanya gini, tapi begini. Itu posisi sujud. Bahkan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Wabis bin Ma'bad, dia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa kana idza raka'a sawwa dhahra." Aku melihat Nabi salat. Jika dia ruku', dia luruskan punggungnya. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqar. Bahkan ku katakan jika ditumpahkan air maka air itu akan bertahan, menunjukkan lurusnya yakni ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini posisinya enggak bertahan air, akan tumpah. Kalau terlampau tinggi dia angkat kepala, demikian juga ke bawah. Tapi begini dibuat. Cak contohkan, kayaknya antum paling pas ini. Nah, ini yang benar ini, contoh yang benar. Kepala antum sejajar dengan bahu, itu masih tumpah itu. Lihat tempat sujud. Coba coba sekarang contoh yang salah. Contoh yang salah. Itu yang kepalanya lebih tinggi daripada bahu. Lagi yang contoh bawah lagi, itu pun salah juga. Jadi baina dzalik, ijlis. Antara perkara itu, yakni antara terlampau tinggi mengangkat kepala atau terlampau rendah, pertengahan. Kemudian hadis ini mengajarkan kalaulah kita bangun daripada rukuk, enggak boleh kita langsung sujud sampai berdiri dengan sempurna. Dalam hadis ini Al-Imam Al-Khamsah beliau mengatakan, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbah. Tidak sah salat seorang laki-laki yang tidak yakni menyempurnakan berdirinya yakni punggungnya, tulang punggungnya.
fir ruku' was sujud. Baik ketika dia ruku' ataupun ketika sujud. Harus sempurna berdirinya. Baik bangun daripada ruku' ataupun bangun daripada sujud. Sempurna berdirinya atau sempurna duduknya. Jadi andai kata ada orang salatnya kita bilang patok ayam, tidak sah salatnya. Ini berdiri dia. Ruku' langsung i'tidal, ruku' langsung sujud, tapi semuanya dengan nina, dengan tenang gerakannya. Ada orang belum lagi selesai yakni sempurna, masih dia ruku', belum sempurna lagi berdirinya, sami Allahu liman hamidah. Masih begini keadaannya, langsung dia turun sujud. Tidak sah salatnya. Ini banyak kita lihat kalau musim-musim salat tarawih ini. Ya kan? Jam terbangnya tinggi sekali. Salat yang 23 rakaat diselesaikan dalam tempo setengah jam atau 20 menit. Bagaimana caranya? Cepat-cepatnya. Ya, baca Fatihah satu nafas. Suratnya satu nafas. Rukuk, langsung i'tidal. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Salat tanpa thamanina tidak sah salatnya. Karena thamanina ataupun diam setiap perpindahan gerakan sejenak itu merupakan rukun daripada salat. Kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk setiap 2 rakaat. Kemudian dalam duduk tersebut beliau tadi kita jelaskan yakni bertumpukan dengan kaki kirinya, duduk di atas kaki kirinya, kemudian mendirikan kaki kanannya dan mengucapkan at-tahiyyatu lillah, yang disebut dengan nama tasyahud. Dan yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jalur Ibnu Mas'ud, dan ini yang paling baik ucapan at-tahiyyah adalah at-tahiyyatu lillah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kami, berkata beliau, kata Ibnu Mas'ud, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang kalian salat, falyaqul, hendaklah mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ucapan tasyahud yang paling ahsan. Boleh juga nanti ada dalam riwayat lain at-tahiyyatul mubarakatus salawat juga ada. Boleh yang terpilih. Tapi ini yang paling terbaik yang terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Apa? At-tahiyyatu lillah. Segala puji-pujian itu milik Allah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Segala macam bentuk doa-doa kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Doa setiap hari kita ucapkan untuk Nabi dan untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang saleh, untuk kita semua. Begitu indahnya ucapan-ucapan salat. Allahu Akbar. Kalaulah antum perhatikan gerakan-gerakan salat, ucapan-ucapan salat, maknanya yang dalam, indah sekali. Ya. Jika diperhatikan, tadaburi maknanya, indah sekali gerakan salat. Makanya Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan kesenangan hatiku itu dalam salat. Nabi kalau dia udah mulai merasa jenuh, udah mulai penat, letih, dia berkata kepada Bilal, "Ya Bilalu arihna bis shalah." Wahai Bilal, beri kami istirahat, serukan salat. Jadi istirahatnya Nabi itu dalam salat dari segala macam kepenatan dunia. Ya. Indah sekali. Ucapannya ketika tasyahud indah sekali. At-tahiyatu lillah. Segala puji-pujian itu min Allah, wassalawatu wattayyibat, seluruh ucapan-ucapan doa, seluruh kebaikan min Allah Subhanahu wa taala, keselamatan atas wahai Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dan rahmat Allah
atasmu serta barakahnya. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini indah sekali. Jadi kita orang-orang beriman, orang-orang yang saleh setiap hari doakan oleh orang-orang yang salat, diberikan Allah keselamatan. Alangkah indahnya kesalehan dalam diri seorang mukmin. Setiap hari orang-orang mendoakannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ucapan tasyahud. Kemudian kalau dia duduk di antara dua sujud ataupun duduk dalam dua rakaat pertama, tadi kita telah jelaskan, ya, dia membentangkan kakinya yang kiri, dia duduk di atas kakinya yang kiri, kemudian dia dirikan yang kanan, kemudian dia arahkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, dia tekukkan, kemudian diarahkan ke arah kiblat, sebagaimana yang telah kita contohkan. Ditekukkan, coba antum contohkan lagi lah. Ini contoh yang benar. Nah, ini yang dimaksudkan. Cak antum kasih contoh yang salah dulu. Nah, itu yang salah. Enggak ditekukkan kakinya, enggak diarahkan kiblat. Dan banyak orang-orang buat. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Tadi kita jelaskan Rasulullah melarang duduk sifatnya sebagaimana duduknya syaitan atau sebagaimana duduknya anjing, menempelkan kedua bokongnya ke bumi, ya, kedua pantatnya ditempelkan ke bumi, dia bertumpukan dengan kedua pantatnya, dia dirikan yakni betisnya dan pahanya persis sebagaimana anjing dalam keadaan duduk. Ini dilarang karena seluruh gerakan-gerakan binatang dalam salat kita dilarang untuk mengerjakannya. Meniru gerakan anjing, meniru gerakan gagak yang patut, yang makan makanannya terlarang. Meniru yakni gerakan binatang buas ketika sujud juga terlarang. Kemudian beliau mengakhiri salatnya dengan ucapan at-taslim atau ucapan assalamualaikum warahmatullah. Atau ditambahkan juga boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau disukupkan dengan ucapan assalamualaikum. Yang paling yakni ringan, yang paling pendek ucapan assalamualaikum. Dan inilah penutup salat. Karena kata Nabi wa khitamuha at-taslim. Penutupnya adalah ucapan assalam. Kalau Anda kata enggak ada salam, berarti belum selesai salat antum. Salam itulah yang menutup salat. Bagaimana kalau Anda kata di tengah jalan antum misalnya buang angin, mau keluar, maka akhirilah dengan salam terlebih dahulu. Walaupun belum selesai salat. Salam antum keluar. Ya. Antum tutup salat antum dengan salam. Jadi ketika antum buang angin di tengah jalan atau tiba-tiba antum sakit perut mau ke belakang, ya, maka akhir salat antum ucapkan assalamualaikum, langsung antum pergi ketika itu. Pembukaannya dengan takbir, penutupannya dengan taslim, assalam. Baik, kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Iqra, tafadhal. Abu Ahmad. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i muttafaqun alayh. Wa fi hadits Abi Humaid inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadha bihima mankibaihi thumma yukabbiru. Wa li Muslimin عن مالك بن الهويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يهادي بهما فروع أذنيه. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما
dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Yang ngantuk tertanya ini. Ridha, antum dapat siapa keduanya ini? Dulu antum juga saya tanya ini. Siapa yang keduanya ini? Semoga Allah meridhai keduanya. Dan Umar bin Khattab bapaknya. Semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah anaknya dan Umar bapaknya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yarfa'u yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadzwa mankibai, sejajar dengan kedua bahunya. Allahu akbar. Idza iftataha as-shalah, jika memulai salat. Wa idza kabbara liruku', demikian juga ketika dia bertakbir akan ruku'. Allahu akbar, ketika mau ruku' diangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', baik juga ketika dia bangun daripada rukuknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sejajar dengan bahu. Kapan itu? Pertama ketika takbir. Takbir yakni pemuka salat. Kemudian yang kedua ketika akan ruku', yang ketiga ketika bangun daripada mengangkat tangannya. Nanti akan dijelaskan juga ada tambahan yakni mengangkat tangannya ketika bangun daripada tasyahud. Dalam hadis Abi Humaid yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, yarfa'u yadayhi hatta yuhadha bihima mankibai, thumma yukabbir. Dia mengangkat kedua tangannya sampai mensejajarkannya dengan kedua bahunya, kemudian dia bertakbir. Dalam lafaz ini disebutkan Rasulullah angkat dulu Allah. Setelah diangkat kedua tangannya, Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Wa li Muslimin an Malik bin al-Huwairithi radhiyallahu anhu nahwa hadits Ibnu Umar. Dalam riwayat Muslim dari jalan sahabat Nabi Malik bin Huwairits, semoga Allah meridhoinya, seperti bunyi hadis pada riwayat Ibnu Umar. Ya. Yakni Nabi Muhammad SAW mengangkat ketika dia mengangkat kedua tangannya, dia buat sejajar dengan di sini dengan apa? Furu'a udhunaihi, dengan anak telinganya bagian atas. Jadi, lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sehingga Nabi mensejajarkan kedua tangannya dengan kedua telinganya. Furu'a a'la, a'ali. Berarti ini, berarti begini. Ya, maka boleh. Dalam sebagian riwayat syahmah begini. Jadi begini, boleh semua. Boleh antum kerjakan mana-mana dan tiga perkara tersebut. Ya, saja dengan bahu, dengan anak telinga atau atas telinga. Ya. Taib. Hadis ini, hadis Abu Humaid, sahih. Kalau anda kata hadis Ibnu Umar, jelas muttafaqun alaih. Hadis berikutnya hadis Humaid dalam Abu Dawud juga hadis yang sahih. Baik. Apa yang kita akan dapat ambil daripada hadis-hadis ini? Pertama, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, istihbabu raf'i al-yadain hatta tuhadha al-mankibain. Dianjurkan mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua bahu. Inda iftitahis salat, ketika mulai salat dengan takbiratul ihram. Demikian juga ketika takbir ruku' dan bangun daripada ruku'. Ini tiga tempat dianjurkan untuk mengangkat tangan padanya. Dianjurkan, tidak wajib. Kalaupun dia tidak angkat, tidak mengapa. Berkata Muhammad bin Nasr al-Marwazi, ajma' ulama'ul amsar ala dhalik. Ini disepakati oleh ulama-ulama di kota-kota Islam, kota-kota besar Islam. Kata-kata al-amsar jamak daripada Misrun. Misrun adalah kota besar. Al-amsar kota-kota besar seperti apa? Kufah, Basra, kota-kota besar, Syam. Baik.
sepakat ulama-ulama di kota-kota besar tentang perkara mengangkat tangan pada 3 tempat ini. Kecuali apa-apa yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan ini pandangan Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan yang disunnahkan hanya pertama saja, Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Selanjutnya mau rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau antum melihat orang-orang Bangladesh, Pakistan, dan India yang mereka kebanyakan yang mayoritas mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, Nu'man bin Thabit, antum akan lihat mereka tidak mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram. Tengok kawan-kawan kita yang baru pulang dari India contohnya, dan dia terpengaruh dengan mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam fikih, enggak ada masalah, ya. Walaupun perkara ini sebenarnya lemah, yang lebih kuat adalah mengangkat tangan. Apa dalil mereka? Mereka menyandarkan daripada Asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 'inda al-iftitah thumma la ya'ud. Kata mereka, dasar mereka adalah riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan dia melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika membuka salat saja, iftitah. Ketika pertama takbiratul ihram saja membuka salat, kemudian la ya'ud, tidak kembali mengangkat. Ya. Ini dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah mereka. Tetapi ulama memiliki pandangan bahwasanya al-mutsbat muqaddamun 'ala an-nafi, yang menetapkan suatu perkara, suatu hukum lebih didahulukan daripada yang menafikan. Apalagi hadis Ibnu Mas'ud menurut jumhur ulama lam yathbut, tidak benar riwayatnya. Sebagaimana perkataan Syafi'i rahimahullahu taala. Kalaupun kita benarkan riwayat tersebut, ini hanya menunjukkan bahwasanya boleh kita meninggalkannya. Ya. Tapi lebih diutamakan untuk mengangkat walaupun boleh meninggalkannya. Makanya salat mereka kita katakan sah. Tapi mereka meninggalkan yang lebih utama. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari telah menyandarkan riwayat daripada Hasan Basri, Humaid bin Hilal, bahwasanya mengangkat tangan itu adalah merupakan amalan para sahabat dalam salat mereka. Berkata Ali Madini rahimahullahu taala, guru Imam Bukhari, haqqun 'alal muslimin an yarfa'u aydiyahum 'inda ruku' wa raf'u min. Layak sekali bagi orang-orang Islam mengangkat tangan mereka ketika ruku' dan ketika bangun daripada ruku'. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mengangkat tangan ketika ruku' dan ketika bangun daripada ruku', ya, sama hukumnya dengan mengangkat tangan ketika memulai salat, disyariatkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Hanafiyah mengatakan tidak mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram. Dan dari yang tadi kita telah sebutkan, asal daripada Ibnu Mas'ud, dan ketika dilihat hadisnya tidak sabit, tidak lebih kuat daripada hadis-hadis yang menetapkan mengangkat tangan ketika ruku' dan bangun daripada ruku'. Ketika Syekhul Islam menukil tentang yang diperbuat oleh orang-orang Kufah, Abu Hanifah tempatnya di Kufah, daerah Irak sana. Mereka terkenal dengan madrasatu ahli ra'i. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hum ma'dzurun qabla an tablughahum sunnatur Rasulullah. Mereka itu diberikan uzur sebelum sampai kepada mereka sunnah Rasulullah. Tapi mafhumnya, kalau sudah sampai kepada mereka sunnah Rasulullah, mereka tidak diberikan uzur lagi. Banyak orang salatnya fanatik buta saja, tidak melihat kepada hadis yang sahih ataupun tidak sahih. Fanatik buta saja, karena ini dalam mazhabnya, kemudian dia amalkan. Padahal wajib bagi setiap orang-orang beriman mengikuti hadis. Jika menyelisihi hadis mazhabnya, harus ditinggalkan mazhabnya dalam perkara tersebut, dalam perkara-perkara yang menyelisihi hadis. Boleh jadi ahlu Kufah, Imam Abu Hanifah, tidak sampai kepadanya hadis di sini. Makanya
yang mau tahu kenapa para ulama berbeda pendapat, bacalah kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, karangan Ibnu Taimiyah. Ada berapa sebab? 10 lebih, di 12 sebab mungkin disebutkan kenapa para ulama itu berbeda. Di antaranya ada ulama-ulama yang telah sampai kepadanya hadis tentang suatu hukum, yang lain belum sampai kepada mereka hadis. Ya, tentunya berbeda. Yang tidak sampai dia pakai ijtihadnya, akalnya. Yang sampai kepada hadis dia pakai hadis. Tentu akan berbeda. Maka mereka para ulama, walaupun mereka itu berselisih dan yang benar itu hanya satu saja, tapi setiap daripada mereka mendapatkan ganjaran pahala. Jika benar ijtihadnya dapat ganjaran 2 pahala. Jika salah dapat ganjaran 1 pahala. Jadi seluruh mujtahid, seluruh imam, ulama, ketika mereka berijtihad untuk mengeluarkan hukum daripada ayat-ayat, hadis-hadis, kemudian mereka benar, mendapat ganjaran 2 pahala. Tapi andai kata mereka keliru, maka dapat ganjaran 1 pahala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran." Jika seorang hakim, pemimpin berijtihad, yakni makna berijtihad, dia kerahkan semua daya upaya untuk mencari hukum yang benar. Dia cari dalil-dalilnya, argumentasinya, kemudian dia berhukum sesuai dengan apa-apa yang dianggap benar, dan ternyata benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dapat ganjaran 2 pahala. Jika ternyata keliru ijtihadnya, dia dapat ganjaran 1 pahala. Yang parah adalah para pengikut mereka yang ta'assub, yang fanatik. Ketika telah sampai kepada mereka kebenaran, maka tidak boleh bagi para pengikut ini mengatakan yang penting imamku berkata demikian, dan ini mazhabku, bukan mazhab imam yang si fulan. Tidak boleh. Man istabana lahu sunnatu Rasulillah, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang jelas baginya sunnah Nabi SAW, maka haram baginya mengikuti pendapat-pendapat lainnya. Apalagi para ulama, mereka semua sepakat merujuk kepada dalil. Tapi terkadang sebagian mereka sampai kepada dalil, sebagian tidak sampai kepada dalil. Taib. Jadi adapun riwayat-riwayat lain yang tadi kita jelaskan, ada yang sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, semuanya boleh diperbuat. Boleh kita terkadang sejajar dengan bahu, boleh terkadang sejajar dengan telinga. Dan ikhtilaf ini disebut dengan nama ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf variatif sifatnya. Nabi terkadang buat seperti ini, Nabi terkadang berbuat seperti ini. Ya. Karena namanya ikhtilaf dibagi menjadi 2 bagian. Ada namanya ikhtilafut tadad, yakni perselisihan yang kontradiksi satu sama lain, enggak mungkin dapat disatukan. Pasti hanya satu yang benar daripada 2 pendapat. Namanya apa? Ikhtilafu at-tadad. Paham nyebutkannya ya? Apa Pak Irfan? Ikhtilafu at-tadad. Masuk al-bayis dulu. Tadi kata-kata diddun, kebalikan. Maka perselisihan para ulama dalam perkara-perkara fikih kebanyakan ikhtilafut tadad, perselisihan yang kontradiktif. Dan di antara mereka ada satu yang benar. Tetapi tadi telah kita katakan semuanya dapat pahala. Kalau enggak satu, dapat 2. Kalau dia salah 1 pahalanya, kalau dia benar 2 pahalanya. Jadi itulah keluasan Islam. Dan perselisihan mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya memang boleh berselisih karena terbuka peluang untuk ijtihad, ya, tidak membuat mereka pecah belah. Itu kelebihan mereka. Antum lihat antara guru dan murid, banyak sekali perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya, dengan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Al-Qadhi. Banyak sekali yakni ketika Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani belajar kepada Imam Malik, dia pergi ke Madinah, dia tinggalkan Kufah, berguru kepada Imam Malik, banyak yang dia ralat daripada pendapat-pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Apalagi mengenai masalah sukatan timbangan ketika zakat. Dia beralih kepada sukatan Ahlul Madinah.
Ya. Setelah dia belajar dengan Imam Malik rahimahullah taala. Sama dengan Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Terkadang terdapat antara mereka perbedaan-perbedaan. Ya. Antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, perbedaan-perbedaan, tapi tidak membuat mereka berpecah belah. Orang-orang menganggap perbedaan-perbedaan mazhab ini membuat kita berpecah belah, berbeda-beda, bertikai. Kamu kan mazhabmu Hanafi, saya ini Syafi'i, enggak boleh saya menikah dengan wanita-wanita Hanafi contohnya. Itu terjadi ikhwan. Dalam sebagian rentang waktu ketika kaum muslimin dalam kebodohan, sampai-sampai di Masjidil Haram pernah dibuat 4 kali salat setiap waktu. Pertama mazhab Abu Hanifah salat, yang kedua mazhab Syafi'i. Dan sekarang masih saya lihat di Malaysia salat 2 kali asar yang saya pernah lihat. Pertama kali orang-orang Syafi'i azan, orang-orang Hanafiyah, orang-orang India, saya lihat di Masjid India, di dalam Masjid India. Ketika azan mereka santai, mereka enggak salat. Duduk, cerita. Nanti tak berapa lama setelah lewat setengah jam atau berapa saat setelah itu baru mereka salat 2 kali salatnya. Padahal setiap para ulama contoh yang mereka berikan, walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap saling mengikut satu sama lainnya. Ada para ulama menganggap darah itu najis, ada yang menganggap darah itu tidak najis. Ya. Tapi mereka tidak menghalangi yang menganggap darah itu najis, mau dia berimam dengan imam yang menganggap darah itu tidak najis atau kebalikannya. Ya. Padahal konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita anggap imam ini contohnya dia terkena tangannya darah dan dia menganggapnya tidak najis, kita menganggap najis, seharusnya konsekuensinya apa? Salatnya enggak sah, enggak kita ikutin, tapi tidak. Karena ini perkara ijtihad, mereka saling toleransi satu sama lainnya. Makanya ikhwan, perkara-perkara khilafiyah tidak boleh kita jadikan sebagai sebab berpecah belah. Enggak boleh. Perkara-perkara khilafiyah, yakni persisian para ulama, seperti qunut subuh. Kita harus akui, tidak mungkin kita ingkari itu masalah khilafiyah. Walaupun kita boleh mentarjih ini yang rajih, ini yang benar dengan dalilnya, tapi ini masalah khilafiyah. Azan 2 kali, itu masalah khilafiyah. Yang tidak boleh menjadi sebab berpecah belah. Hormati orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang mereka amalkan. Tapi andai kata enggak ada ulama berselisih, kita buat-buat, kita bilang khilafiyah, itu enggak kita toleransi itu. Banyak tradisi-tradisi yang berkembang, yang dinisbatkan kepada agama, yang disandarkan kepada agama. Ketika diingkari, mereka mengatakan ini kan khilafiyah. Tidak ada khilafiyah, kecuali yang memang telah memiliki akar. Para ulama bersisi zaman dahulu kala. Ya, tidak ada masalah-masalah khilafiyah. Kalau anda kata orang-orang sekarang yang enggak punya ilmu buat cara beribadah, mereka mengatakan ini khilafiyah. Katakan di mana khilafiyahnya? Sebutkan buku-buku para ulama yang silam yang menyebutkan perkara yang khilafiyah. Kalau bisa didatangkan kita terima, kalau enggak ini bukan khilafiyah. Ini khilaful juhala, perselisihan orang-orang jahil, bukan khilaful ulama, bukan perselisihan para ulama. Ya? Orang sekarang karena dia enggak punya ilmu, enggak tahu sama sekali makna khilafiyah. Kalau anda kita katakan ya akhi fulan, barakallahu fik, ini salah. Selalu dia akan segera berlepas dengan mengatakan kamu terlampau sibuk. Ini kan masalah-masalah khilafiyah. Subhanallah. Perkara-perkara yang syirik pun jangan-jangan dia katakan khilafiyah. Meminta kepada orang-orang yang meninggal, ini kan masalah khilafiyah. Subhanallah. Khilafiyah apa ini? Meminta kepada orang-orang yang telah mati, ini bukan khilafiyah. Kecuali khilaful ulama dengan ahlus syirki. Persisian para ulama dengan ahlu syirik. Ya. Sekarang semua dikatakan khilafiyah. Ya, orang buat kesyirikan, buat jimat, buat sesaji, buat tumbal. Jangan ribut-ribut lah, itu kan masalah khilafiyah. Khilafiyah yang mana? Kapan khilafiyah? Para ulama buat sesaji itu kapan? Mereka sembelihan, mereka buang ke laut, tolak bala. Malah dia yang ditolak bala. Dia tercampak ke dalam bala. Bala apa? Bala kesyirikan waliyadzubillah. Jangan sembarang-sembarang bilang khilafiyah. Ya. Bahaya itu. Khilafiyah yang ada akarnya.
Ada buku para ulama membahas perkara tersebut. Dan ingat, yang harus Anda ingat, khilaf yang syadz ghairu mu'tabar, tidak dianggap. Yakni perkataan-perkataan para ulama yang dianggap nyeleneh, dianggap ganjil, aneh, la yu'tabar, tidak dianggap sebagai khilaf. La yuqamu lahu wazn, tidak dapat dijadikan sebagai timbangan. Contohnya ada ulama yang tergelincir membolehkan nikah mut'ah. Contohnya la yu'tabar, enggak dianggap. Dan dikatakan ini kan khilafiyah, si fulan membolehkan daripada ulama, tidak, ghairu mu'tabar. Asyadzu la hukmu lah. Perkara yang aneh yang dianggap ganjil tidak ada sama sekali hukumnya. Maksudnya tidak dianggap sebagai hukum. Nanti dia buat nikah kontrak, dia nikah mut'ah. Ini kan perkara khilafiyah. Siapa yang bilang khilafiyah? Itu syaz. Ada yang membolehkan riba. Ini kan masalah khilafiyah. Riba daripada Ibnu Abbas membolehkan. Contohnya. Ini semuanya khilafun syaz. Ya. Ada yang membolehkan masalah. Pokoknya, ikhwan rahimakumullah, yang dianggap khilafiyah, yakni perkara yang mu'tabar, dibahas para ulama, dan bukan perkara-perkara yang ganjil, aneh. Paham tuh? Paham? Dan antum harus pahami, setiap para ulama memiliki ketergelinciran karena mereka bukan nabi dan tidak maksum. Kesalahan dalam fatwa, kesalahan dalam pendapat. Setiap ulama, enggak ada yang selamat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat. Tetapi kita dilarang mengikuti ketergelinciran mereka. Ada seorang penguasa membawakan kepada seorang imam besar kaum muslimin ketika alim ulama buku yang mengumpulkan seluruh rukhsah para ulama. Dia cari yang paling mudah pendapat semua ulama. Nikah mut'ah boleh menurut pendapat si fulan, ini boleh menurut pendapat si... Dia kumpulkan semua yang enak-enak, yang mudah-mudah. Ditanyakan, wahai imam, bagaimana menurutmu pendapatmu tentang ini? Ini semua yang mudah-mudah. Semua ketergelinciran ulama dikumpulkannya jadikan satu buku. Berkata orang alim tersebut, ini yang mengikuti buku ini akan menjadi orang munafik keluar daripada Islam. Dia katakan, man tatabba'a ar-rukhasa faqad tazandaq. Yang mengikuti rukhsah akan menjadi orang munafik zindiq. Wal'iyadzubillah. Enggak boleh mengikuti setiap ketergelinciran para ulama. Fahim ta Abdul Rahman? Fahim ta? Baik. Kemudian kita sebutkan di sini hikmah tentang mengangkat kedua tangan ketika salat, ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud. Apa hikmah di balik itu semua? Dan ini sifatnya ijtihad saja, tidak ada nasnya. Ijtihad para ulama. Apa hikmah di balik Allahu Akbar diangkat tangan ketika takbir, takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika sujud? Mereka sebagian mengatakan raf'u hijabil ghaflati 'anillah wad dukhul 'alaihi. Adapun hikmah takbiratul ihram yakni mengangkat hijab yang menghalangi antara dirinya dengan Allah dan dia mulai masuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, hilang semuanya. Maknanya dia tutup segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia buka linknya dengan Allah, dia buka dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi ghairiha i'dhaman lillah. Adapun takbir mengangkat tangan ketika rukuk, ketika sujud menunjukkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama berkata, ya, menurut mereka inna istislamun qiyad. Takbir itu adalah penyerahan hamba, ketundukan hamba kepada Allah. Kal asiril mustaslim, sebagaimana tawanan yang menyerahkan diri, saya menyerah. Ya. Saya menyerah. Seolah-olah seorang hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengungkapkan hikmah di balik itu adalah zainatun shalah, yakni gerakan takbir adalah hiasan dalam salat.
sebagaimana yang telah disebutkan daripada Ibnu Umar. Dan yang jelas ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah tadi boleh jadi semuanya benar, ya, karena itu pendapat saja ijtihad. Yang jelas kita mengikutinya karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengakal-akali salat. Banyak. Kenapa kita harus ruku? Dia sebutkan berbagai macam argumentasinya. Ketika ruku, tubuh kita seperti ini, tulang kita ini, macam-macam. Seolah-olah salat itu merupakan gerakan olahraga. Sehingga ketika orang salat menganggap itu gerakan olahraga, bukan ta'abbudnya kepada Allah SWT, bukan penghambaannya kepada Allah SWT. Kenapa harus sujud? Karena ketika sujud jantung manusia begini, apa-apa disebutkan panjang lebar. Nggak ngerti kita. Entah benar atau salah nggak tahu kita. Kalaupun benar, kita mengerjakannya bukan karena itu. Kalau mau ibadah, nanti Sabtu Minggu kita naik sepeda. Itu beribadah. Nah, kalau anda kata mau riyadhah, mau olahraga, naik sepeda, ya berenang dan seterusnya. Salat itu ibadah. Kalaupun dia mengandung hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui atau berusaha manusia mengungkapkannya dan dapat, ya semuanya juga adalah merupakan bagian dari percakupan keindahan salat. Baik, satu lagi faedah tambahan yang kita ingin tambahkan. Ada tempat lain yang disyariatkan juga dianjurkan mengangkat tangan. Yakni ketika bangun daripada rakaat kedua. Ya. Ketika rakaat kedua kita mengucapkan at-tahiyatu lillah sampai selesai. Ketika bangun mengucapkan apa? Allahu Akbar, maka disunnahkan juga mengangkat tangan. Dan ini boleh diamalkan, boleh juga tidak ditinggalkan. Yang mengamalkannya mengamalkan sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW idza qama min rak'atain, jika bangun daripada rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihi mankibaihi, dia angkat kedua tangan sejajar dengan bahunya, kama kana yasna'u inda iftitahi as-shalah, sebagaimana yang dibuat ketika memulai salat. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an. Jadi ketika bangun daripada rakaat kedua, Allahu Akbar. Ketika tasyahud, ya tahiyatulillah. Setelah itu, ya setelah tasyahud, dia katakan Allahu Akbar, dia angkat lagi tangannya dan berdiri. Baik. Dan ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita baca satu hadis lagi. Sabar antum ya. Satu hadis lagi. Tafadhal. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. طيب. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. الحديث صحيح. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, di atas dadanya. Begini. Di atas dadanya. Allahu Akbar. Baik. Kita baca penjelasan daripada Syekh Abdullah Al-Wassam. Beliau berkata, al-hadits yadullu ala masyru'iyyati wad'il yadi al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi fi shalah athna' al-qiyam lil qira'ah. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya, disyariatkannya mengangkat, yakni meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dada dalam salat. Ya, ketika membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah, membaca surat. Wa huwa min mustahabbati salat wa fadailiha. Dan ini adalah merupakan anjuran di dalam salat, ya,
keutamaan dan bukan wajib. Jadi kalau andai kata antum melihat ada orang dari sebagian mazhab Malikiyah, nanti antum lihat kalau antum berangkat, nanti kata panjang umur, murah rezeki, berangkat haji dan semuanya harus berangkat haji, semuanya tim daftar haji, ya. Antum akan lihat di Mekah ada orang-orang yang salatnya tidak meletakkan tangan kanan di tangan kirinya, melainkan dia bersedekap. Dia melepas kedua tangannya, istirsal. Antum akan lihat Allahu Akbar seperti begini dia. Enggak begini, lurus saja. Siapa yang mereka mengamalkan ini? Yang paling jelas orang-orang Syiah Rafidah yang paling banyak. Orang-orang Iran semua. Dan mereka bukan ahlu sunnah. Tidak kita bahas. Persisian dengan mereka tidak dianggap. Tak bisa kita sejajarkan antara ahlu sunnah dengan mereka. Tak bisa kita katakan ini khilaf fikih. Tidak, ini khilaf akidah. Mereka kalau sholat, wajib mereka bawa batu yang mereka ambil daripada Karbala. Dan ini telah masuk ke negeri kita, ikhwan rahimakumullah. Masuk. Mereka kalau sholat harus ada di depan mereka itu batu Karbala. Harus sujud di atas batu Karbala. Bahaya sekali ya. Tetapi sebagian daripada golongan Malikiyah, pengikutnya mazhab Malik di daerah Afrika sana, yang tinggal di daerah Afrika, mereka mengamalkan hadis ini. Yakni mereka mengamalkan perbuatan ini, yakni tidak bersedekap begini. Mereka menukil asar daripada Imam Malik rahimahullah taala bahwa Imam Malik diriwayatkan oleh muridnya tidak bersedekap ketika sholat. Ya. Kalaupun riwayat ini benar, maka sebenarnya riwayat ini adalah merupakan kisah tentang Imam Malik ketika dia tangannya cedera. Ya. Kalaupun dikatakan itu benar. Karena dalam buku Muwatta Imam Malik sendiri disebutkan dalam kitab beliau Muwatta riwayat tentang masalah meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika berdiri salat. Tapi salat mereka tetap sah. Dan posisi meletakkan tangan kanan dan tangan kiri ketika berdiri ini adalah posisi menunjukkan seorang dalam keadaan khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat indah sekali gerakan salat kita. Allahu Akbar. Mata kita memandang ke tempat sujud, tangan kita letakkan terus, indah sekali. Jadi kita perhatikan, ini posisi yang paling pertama berdiri, nanti rukuk pertengahan, nanti bangun lagi, tempat yang paling terendah ketika sujud, indah sekali. Ya. Ada orang-orang yang ibadahnya hanya berdiri aja, nggak ada rukuknya, nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya, berdiri aja, nyanyi selesai. Adapun kaum muslimin, subhanallah, memperhambakan dirinya kepada Allah, sujud dia hinakan sehina-hinanya dirinya kepada Allah, kepalanya, wajahnya yang paling mulia dia samakan dengan kakinya di lantai, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud adalah merupakan ibadah. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia keluar daripada Islam. Waliyadzubillah. Dan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad, ya, yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad, kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Nabi SAW memerintahkan manusia untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri mereka, ya, di posisi dhira', di sini, apa namanya nih? Hasta ya. Hasta apa depan? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di tempat yang bernama dhira' hasta sini. Fi shalah, ketika salat. Begini, ya. Boleh juga begini. Di atas kaf, al-kaf dengan kaf. Tapak dengan tapak, begini boleh. Ataupun di atas dhira', begini boleh. Begini saya enggak tahu dari mana antum dapat ini. Sebagian salatnya begini, diletakkan tangannya di siku. Mana ada contoh seperti gini? Enggak ada contohnya seperti gini. Ada sebagian yang terlampau
Bukan yang di dada, tapi di atas dada, dekat ke leher. Ini salah. Yang paling tinggi di dada. Ya, kalau udah begini, nggak ada indahnya, ikhwan. Dekat ke leher seperti gini, kayak kedinginan. Nggak ada indahnya lagi. Ada yang begini. Itu kedinginan juga ini. Baik. Jangan itu ikuti. Antum jangan sholat itu ikut-ikutan. Belajar hadis, baca buku. Jangan mentang-mentang ini orang-orang itu orang sunnah itu buat seperti gini. Jangan ikut-ikutan. Itu bukan orang sunnah itu. Ahlus sunnah dia tidak ikut-ikutan. Dia baca hadis, dia ikuti hadis. Itu ahlus sunnah. Ya. Ada orang nanti akan dibahas itu ya, letakkan tangannya di sini di bawah pusarnya. Nanti kita akan bacakan. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya, ini asar yang digunakan oleh sebagian ulama bermadzhab Hanafiyah. Apa kata Ali? Minas sunnati wad'u al-kaf 'ala al-kaf tahta as-surrah. Adalah merupakan sunnah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusar. Ini yang menjadi landasan bagi sebagian ulama, seperti ulama-ulamanya mazhab Hanafiyah. Mazhabnya Abu Hanifah yang banyak diamalkan oleh orang-orang sekarang Pakistan, India, Bangladesh, meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di atas, yakni apa mereka di bawah pusar mereka. Allahu Akbar. Begini di bawah pusar. Asalnya daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ini hadis dhaif. Karena seluruh jalan-jalannya bertumpu kepada salah seorang disebut dengan nama Abdurrahman Al-Wasiti. Semuanya bertumpu kepada perawi ini. Semua jalannya ketemu pada perawi ini. Perawi ini sumbernya. Dan perawi ini yang bernama Abdurrahman Al-Wasiti berkata Imam Ahmad tentang orang tersebut, mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Makna mungkar selalu menyelisih para ulama-ulama yang terpercaya hadisnya, dan dia dhaif. Berkata Ibnu Husain, laisa bisyai', dia enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya dalam ilmu hadis. Demikian juga berkata Ibnu Ma'in, dia tidak ada apa-apanya. Berkata Imam Bukhari, fihi nadhar. Orang tersebut kayaknya perlu dilihat kembali, ditinjau kembali. Berkata Imam Baihaqi, lebih parah lagi, huwa matruk, dia itu ditinggalkan orang riwayatnya. Berkata Imam Nawawi, dhaifun bil ittifaq, dia itu semua ulama sepakat dhaif, lemah riwayatnya. Maka enggak benar riwayat ini. Ya, enggak benar. Kalau antum udah tahu enggak benar, maka amalkan yang benar. Hadis Wa'il bin Hujr tadi, di atas dada. Amalkan. Atau Sahal bin Sa'ad. Kalaupun ada orang-orang yang mengamalkan hadis ini, silakan. Ini masih dalam kategori khilafiyah. Tapi tadi telah dijelaskan cacatnya di mana. Tapi saya enggak yakin orang-orang yang mengamalkan ini gara-gara hadis. Gara-gara apa? Taklid saja. Cetes sekali itu. Kawan-kawan antum itu. Ya, yang baru pulang itu. Tanya sama dia, "Antum kenapa di bawah pusar?" "Mantap ini kayak gini kami lihat di sana." Di India sana begini kami lihat. Bukan gara-gara hadis. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah mereka mengatakan, ya, hendaklah tangan itu diletakkan di bawah dada di atas pusar. Berarti sini. Ini mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana juga yang juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Mereka tafsirkan makna di atas di dada ala sadri itu di bawah sedikit di atas pusar. Seperti begini. Itu mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ijtihad. Tapi enggak ada keterangan di bawah dada. Keterangan di Nabi, para Nabi yakni keterangan diterangkan para sahabat di atas yakni tempatnya di dada ala sadri. Begini. Dan ini adalah merupakan amalan-amalan ahlul hadis. Baik. Ada waktu sekitar 7 menit lagi. Ada satu khilaf lagi mau kita sebutkan ya. Sabar.
Tadi kita telah sebutkan bahwasanya para ulama itu kebanyakan mengatakan memang dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan atas tangan kiri dada atau di bawahnya, sebagaimana tadi kita sebutkan perbedaan para ulama, atau di bawah pusar. Mereka semua itu sepakat. Tetapi berbeda para ulama tentang meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika bangun daripada ruku. Setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian apakah kita kembali meletakkan tangan kanan atas tangan kiri begini? Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana mazhabnya masyayikh, yakni kebanyakan daripada masyayikh di Saudi seperti Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya. Dan pendapat sebagian daripada ulama-ulama Hanabilah, mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, atau sami Allahu liman hamidah seperti begini. Meletakkan kedua tangannya di samping, yakni melepas kedua tangannya di samping, yakni di samping lambungnya. Terdapat perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan disunnahkan untuk kembali meletakkan tangan kanan atas tangan kiri dalam posisi berdiri ketika bangun daripada rukuk. Dan tadi ini mazhabnya siapa? Sebagian daripada ulama-ulama Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan yang semisalnya. Dan ini pendapat mereka. Yang kedua, pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya melepas kedua tangan setelah bangun daripada ruku, posisinya melepaskan kedua tangan, tidak bersedekap, tidak seperti begini. Sami Allahu liman hamidah, melepaskan kedua tangan. Kata mereka, karena enggak ada keterangan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya bangun daripada ruku meletakkan kedua tangan kanan sedang kiri, enggak ada. Enggak ada keterangan dari Rasulullah, enggak ada keterangan dari sahabat, dan enggak ada amalan sahabat yang menjelaskan perkara ini. Sehingga dikembalikan ke hukum asal. Berdiri sebagai berdiri kita mau sholat. Dilepas tangan dua-duanya begini. Ini pendapat jumhur ulama. Hanafiyah, Syafi'iyah dan lain-lainnya. Sebagian daripada Hanabilah, Malikiyah. Jadi hanya sebagian daripada ulama-ulama Hanabilah saja yang menyunahkan bersedekap. Apa dalil mereka? Mereka mengambil dalil daripada hadis Wa'il bin Hujr tadi. Sa'al bin Sa'ad, hadis Wa'il bin Hujr menjelaskan bahwasanya Nabi ketika salat, berdiri salat, dia meletakkan tangan kanan atas tangan kirinya, atas dada. Dalam hadis Sa'al bin Sa'ad, Rasulullah memerintahkan manusia ketika berdiri salat untuk meletakkan tangan kanan atas tangan kirinya. Kedua hadis ini menjadi sandaran mereka. Kata mereka, hadis ini menjelaskan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam posisi berdiri. Dan ketika bangun daripada rukuk, ini posisinya berdiri, sama dengan posisi ketika berdiri awal dalam bertakbiratul ihram. Maka tetap bersedekap menurut mereka. Paham antum? Jadi antum jangan aneh jika nanti berangkat haji atau umrah. Antum jangan aneh ketika melihat ada orang yang sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap, jangan aneh. Hadisnya hadis Wa'il bin Hujr. Kata mereka ini hadis menjelaskan tentang keumuman bahwa setiap posisi berdiri Nabi memerintahkan manusia untuk meletakkan tangan dari tangan kirinya dalam posisi berdiri ketika sholat. Ini hadis mereka. Paham nggak antum? Paham? Dan sebagian ulama, jumhur ulama, bahkan Syekh Albani dalam hal ini keras sekali, beliau mengatakan ini nggak ada dasarnya sama sekali, ini bid'ah. Dan ada bantahan Syekh Ibnu Baz kepada Albani rahimahullah taala dalam sifat salat beliau. Para ulama walaupun mereka saling bantah-bantah, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak bid'ah, tapi mereka semuanya tidak berpecah belah. Walaupun nanti mengatakan kunut itu bid'ah, yang lain mengatakan tidak bid'ah, tapi enggak boleh kita berpecah belah dalam perkara-perkara yang sifatnya furu', perkara-perkara sifatnya khilafiyat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita sudahi sampai di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan pada ilmu kita, menuntun kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, menambah bagi kita ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Ada yang bertanya? Fadhal. Pakai mikrofonnya. Yang meletakkan tangan di posisi lambung kiri atau kanan itu menyelisih sunnah, bahkan ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya al-khasirah. Ya. Seperti begini dilarang. Seperti begini dilarang. Seperti begini dilarang. Enggak ada indahnya soal seperti gitu. Apa miring-miring kanan, miring, ganggu kiri aja, ganggu yang kanan aja tuh. Ganggu yang samping sini, ganggu sampai sini. Coba antum tanyakan kepada orang yang buat gini. Coba tanyakan, apa dalilnya? Tidak ada. Menjaga hati. Hati bukan di sini, ini lambung. Hati di sini, gini seharusnya. Untung nggak ada bilang jaga mata di sini. Nggak ada dalilnya, nggak ada keterangan dari Nabi SAW. Antum tanyakan, nggak ada dalil mereka. Banyak sekali orang yang gerakan sholatnya ikut-ikutan. Ya. Nanti orang assalamualaikum buka tangan kanan, buka tangan kanannya. Assalamualaikum. Tangan kiri buka tangan kirinya. Nggak ada dalilnya. Coba antum tanya, kenapa dibuka? Nggak ada dalilnya. Paling-paling dia lihat, dia katakan, kulihat orang berbuat, aku pun berbuat yang serupa. Itu kebanyakan. Makanya antum jangan ridha menjadi ahlut taklid. Minimal antum tahu ada dalil di kitab ini, antum amalkan. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa. Ya, inilah agama. Agama kita bukan apa-apa yang antum lihat di perbuatan manusia, tapi apa-apa yang antum dengar daripada perkataan Rasulullah, amalan para sahabat. Itulah agama ini. Jangan antum lihat, inilah kebanyakan manusia yang mengamalkan. Belum tentu yang kebanyakan itu mengamalkan yang benar. Karena kebenaran tidak dihitung dengan banyak atau sedikit yang mengamalkan. Tapi dihitung dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Antum dulu, dari kanan. Antum. Baik. Syekh Ridha dulu. Bismillah. Gimana masalah gerakan Ustaz? Kalau kita sholat berjamaah kan rapat. Apakah ketika mengangkat takbiratul ihram harus begini? Terus ketika sujud kita kembangkan? Pokoknya antum jangan hulu, jangan berlebihan. Ya, antum buka besar-besar, ganggu samping kanan kiri. Allah, jangan. Itu sejajar dengan bahu kawan itu. Sejajar dengan bahu antum. Ini bahu nih, ini bahu. Allahu Akbar. Ini dia. Kalau udah begini, sejajar dengan bahu kawan ini. Bahu kawan kiri kanan. Salah. Sama yang ketika sujud. Jangan berlebihan. Sujud, dia makan kiri kanan orang sujud payah. Jangan. Itu gulu. Wallahu ta'ala. Antum, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca tapi saya lupa mana saya baca. Tentang apa tu tasyahud. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi Rahmatullah. Sewaktu Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah meninggal, kita katakan Assalamualaikum Nabi Rahmatullah. Adakah dalil begini? Beliau menyebutkan tentang masalah khilaf yang nanti kita bahas itu. Tapi kita sebutkan sekilas saja. Tadi kan dikatakan dalam sifat tahiyat, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini yang Rasulullah ajarkan. Kemudian Syalbani mengatakan daripada Athar Ibnu Mas'ud ini hanya ada ketika Rasulullah hidup. Setelah beliau meninggal, yang ada adalah assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka lagi. Nanti rinciannya akan kita bahas pada waktunya kelak dalam bacaan tasyahud. Tetapi ini masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah. Syekh Utsaimin yang semisalnya mengatakan tidak. Ini lafaz kita ikuti karena Rasulullah ajarkan. Ya. Nanti akan kita sebutkan jika sampai masanya. Tetap sabar ya. Ini belum sampai. Itu tadi yang kita bacakan karena memang ada kaitan sedikit. Nanti akan disebutkan bagaimana sighah ataupun cara mengucapkan tasyahud. Di sana kita akan bahas kelak. Wallahu taala a'lam. Antum? Anda pernah berdialog dengan seseorang yang mengartikan hadis yang tadi, meletakkan tangan kanan di tangan kiri, itu gerakannya seperti ini?
Tapi apa memang ada dasar? Enggak ada dalilnya. Seperti itu tidak? Tangan kiri tadi terjelaskan bahwasanya apa? Al-kaf, yakni telapak tangan ke telapak tangan begini. Atau ala dzira, dalam hadis Wa'il ala dzira, seperti begini. Bukan seperti gini di atas. Ini malah enggak, dasarnya enggak ada. Ya. Bukan seperti ini makna ala sadri, seperti begini, enggak ada ini, begini. Boleh begini atau begini. Antum boleh pilih dua. Atau antum genggam seperti begini boleh. Atau gini aja juga boleh. Atau gini boleh. Atau gini boleh. Itu yang ada. Jadi salah paham dia. Baik. Siapa lagi tadi? Samping antum tadi? Ya, silakan. Bismillah. Tadi Ustadz dikatakan apabila kita dalam sholat tiba-tiba ingin buang air Ustadz. Kemudian sholatnya langsung ditutup dengan salam. Yang ingin Anda tanyakan, apakah kita mengulangi sholat dari awal atau cuma menambah kurangannya Ustaz? Menyempurnakannya. Ahsan. Kalau Anda kata kita batal di tengah-tengah, apakah kita nanti ketika selesai wudu mengulangi dari awal atau kita lanjutkan lagi? Antum ulangi dari awal, batal sholat antum. Ketika antum buang angin, batal sholatnya, ulangi dari awal. Enggak boleh antum lanjutkan. Kecuali dalam tawaf. Kalau tawaf, antum pada tawaf yang ketiga buang angin. Belum selesai tawaf yang ketiga antum buang angin. Jadi yang ketiga itu enggak dianggap. Antum pergi wudu. Kembali ke Ka'bah. Ketika antum tawaf, mulai lagi tawaf yang ketiga karena tadi enggak selesai. Mulai lagi yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Dalam sholat tidak. Ya. Kalau andai kata antum batal di ketika tasyahud akhir dah, assalamualaikum ya Nabi, keluar angin, ulangi dari awal. Allahu ta'ala alam. Terus ya, nanti kemari. Waalaikumsalam. Naikkan dua-duanya. Bagaimana kalau seorang makmum bermakmum kepada seorang imam yang sering membuat jimat atau memberikan semacam dukun begitu Pak Ustadz, ya. Tapi tidak artinya imam itu tidak mengakui sebagai dukun begitu Pak Ustadz. Ya. Dan bagaimana hukumnya sebagai makmum itu Pak, sah atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Pertama kewajiban kita menyampaikan dakwah. Boleh jadi dia nggak tahu itu jimat, dia anggap ini bukan jimat, ini jampi-jampi loh. Ya. Ini karomah para wali ini, jangan sembarang. Ada wali di sini dalam ini, digulung-gulung, jangan sembarang. Ini bukan jimat kata dia. Padahal la musyahata fil istilah. Kita nggak penting dengan istilah, mau disebut jimat, mau disebut karomah wali, pokoknya hakikatnya itu apa? Itu dia, ya. Jadi antum dakwahi dia, katakan hadis mengenai Barra bin Azib Rasulullah, dan dalam kitab tauhid nanti lihat. Rasulullah melarang orang yang pakai jimat. Dia katakan gua enggak pernah beruntung. Hadis tentang Ibnu Mas'ud, ada tentang Barra bin Azib yang memutuskan jimat. Setelah antum dakwahi, terangkan, apalagi jimat-jimat ini andai kata antum jadikan sebagai sebab dialah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, bahaya. Bisa batal akidah kita, keluar dari Islam. Karena hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat. Kalau dia bilang ini kan sebagai sebab, antum katakan ini adalah merupakan sebab yang merupakan pintu kepada pintu syirik yang besar. Dan makanya hukumnya syirik kecil. Terangkan para ulama, pendapat para ulama bagaimana. Kalau anda kata tetap membangkang, apalagi dianggap itu sebagai sebab, jimat inilah yang melariskan. Ya, setelah antum terangkan, jangan sholat di belakangnya lagi. Sholat di tempat imam yang lain. Ya. Tapi antum harus terangkan dulu bahwa saya itu amalannya salah. Pak, bapak kok jual-jual jimat ini pak? Yang saya tahu nggak boleh pak gini. Nggak usah malu lah, nggak usah segan, bilang aja. Ah kamu anak ingusan, anak bawang. Bukan masalah bawangnya pak. Masalahnya ini dalilnya saya lihat nih, bapak bacalah buku ini kitab tauhid nih. Nah ini larang langsung pakai jimat ini. Ini bukan jimat. Dia bantah segala macam dengan berbagai macam alasan dan argumentasi. Antum jangan salat di belakang dia. Cari masjid yang lain, bermakmum dengan imam yang lain. Inilah karena jauhnya kita dari ilmu. Yang jadi imam, akidahnya ngerti. Dia pula yang mengatakan Allahu Akbar, kita ikutin. Enggak ngerti akidah tauhid. Ini zaman yang antum harus banyak-banyak bersabar.
Kata Nabi, innakum satalqawna atharatan ba'di min ba'di fasbiru. Kalian akan mendapatkan athar, yakni akan dimajukan, dikedepankan orang-orang yang tidak berhak. Kalian yang berhak ditelantarkan jauh-jauh ke belakang. Maka bersabarlah. Sekarang yang menjadi imam bukan yang paling baik bacaannya, bukan paling banyak, tapi yang merasa berhak sebagai pengurus masjid. Padahal patah-patah lidahnya mengucapkan Al-Quran itu. Ya, nggak ada malunya dia. Jika belakangnya ada orang lebih banyak hafalannya, lebih baik baca, nggak malu dia, maju ke depan. Ini zaman athara, zaman yang kata Nabi dimajukan, dikemukakan, dijadikan pimpinan orang-orang yang tidak layak memimpin. Ya, ini zamannya, maka banyak-banyak antum bersabar, nggak usah ngotot kali lah. Zaman kita bersabar. Hafalan antum, masya Allah mungkin antum hafal 12, 13 juz, 15 juz, 20 juz, atau 1 juz minimal. Dia wadduha ke bawah pun belum lagi lurus. Tapi karena dia merasa dirinya pengurus dan seterusnya, dia merasa lebih utama di situ. Ya. Kadang-kadang baca farghab, la ilaha illallah. Farghab dibaca farghab. Antara timur dan barat itu. Ada yang lebih utama. Itu semua karena mereka tidak mau belajar mengaji, maka mereka telah pintar. Coba mereka ikut tahsin, tunduk kepada kebenaran. Belajar lagi Quran. Jangan-jangan antum dari kecil sampai besar masih salah cara baca antum, enggak mengikuti tajwid secara standar internasional. Mungkin akan kelas-kelasnya masih kelas-kelas kampung ya tajwidnya. Kita kelas internasional. Ada itu para qurra itu kita dengarkan. Ini qurra Mesir, qurra Madinah. Ini dia standarnya. Bukan kelas-kelas kampung. Ya, maka tahu diri. Hendaknya mereka tahu diri dan hendaklah antum bersabar. Enggak usah terlampau antum merasa ini enggak tahu diri nih. Bacaan salah-salah, patah-patah dia maju jadi imam. Ini zaman memang zamannya al-atharah. Satalqawna atharatan ba'di. Dan akan menemukan orang-orang yang dimajukan jadi pimpinan dalam agama, dalam segalanya yang enggak layak memimpin. Ya, fasbiru, bersabarlah kalian. Ini zaman yang harus banyak-banyak bersabar kita. Ya. Kadang-kadang kita kesal jadi imam ini, ya Allah, subhanallah. Anak saya lebih baik daripada kamu. Anak kita yang kelas 1, kelas 2 itu lebih baik daripada dia lagi bacaannya. Lebih banyak hafalannya, masya Allah. Makanya ahlu sunnahnya harus punya kelebihan. Anak-anak kita tuh di rumah tuh murojaah sama dia anak-anak itu. Hafalkan Al-Quran, dengarkan mereka. Suruh, paksa mereka untuk menghafalkan. Nanti kita nggak perlu turun tangan. Anak-anak kita suruh turun tangan. Antum jadi imam. Subhanallah. Ya, Allahu ta'ala alam. Silakan, Pak Irwan. Bismillah, alhamdulillah. Wa'adu. Tadi Ustadz mengatakan bahwa pada tataran kita boleh, para ulama boleh beristihad, bahwa di situ hanya ada satu kebenaran. Kemudian saya ingin mengaitkan satu hadis dari Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan satu sunnah kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, bahwa dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi pahalanya, dan sebaliknya kan. Nah, artinya bahwa bagaimana orang-orang yang mengikuti fatwa ijtihad yang salah, apakah yang beristihad ini juga mendapatkan dosa gitu? Ya. Demikian. Baik, bagus pertanyaannya. Tadi disebutkan yang namanya ulama ketika dia berijtihad, seluruh daya upaya dia kerahkan, dia rujuk semua rujukan ada sama dia buka buku-buku, semua dia kumpulkan, hadis-hadis, kemudian ternyata dia salah. Jadi kita terangkan dia dapat ganjaran pahala satu. Bagaimana dengan para pengikut-pengikutnya yang mengikuti dia? Kita katakan, kalaulah para pengikutnya tidak mendapatkan kebenaran, tidak tahu hadis, dia hanya mengikuti para ulama, dia anggapnya itulah cerminan mereka, maka mereka tidak berdosa sama sekali. Dan mereka mendapatkan ganjaran pahala mengikuti para ulama-ulama mereka. Tetapi, kalaulah para pengikut mereka ini telah datang kepada mereka kebenaran sunnah Rasulullah, kemudian masih dia campakkan sunnah ini karena mengikuti mazhabnya, ini yang tercela, ini yang berdosa. Adapun para ulama, mereka tidak pernah berdosa.
Mereka berpahala. Ya. Yang berdosa adalah para pengikut yang telah mengetahui kebenaran. Itu ada pada selain gurunya. Dan tidak ada ikhwan, setiap mazhab mengakui semua kebenaran ada pada mereka. Tidak. Jangan anggap mazhab Syafi'i semuanya benar. Tidak. Jangan menganggap mazhab Abu Hanifah semuanya benar. Tidak. Terkadang kebenaran itu ada pada mazhab tertentu. Di luar mereka. Kadang-kadang kebenaran ada pada mazhab Zahiriyah. Karena semuanya perkara-perkara ijtihad. Dan belum tentu yang nama jumhur, mayoritas para ulama, mereka yang benar. Belum tentu. Dalam masalah-masalah fikih. Belum tentu. Ya. Tapi kita lihat mana yang dekat dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Ayol ikhwah dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan kajian live yang bertempat di Masjid Sabilun Najah bersama Al-Ustadz Abu Fairuz LC pada kajian kitab Bulughul Maram pada bab solat. Dan semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan antum juga bisa mengikuti kajian bersama beliau insyaAllah pada malam berikutnya, pada malam Jumat bersama Al-Ustadz Abu Fairuz pada kajian Mukhtasar Siratul Rasul. Dan kemudian dilanjutkan pada malam Sabtu pada kajian Aqidah Wasithiyah. Dan semoga antum bisa menghadiri kajian bersama Al-Ustadz Abu Fairuz LC yang bertempat di Masjid Sabilun Najah, Batu Aji, Batam, Indonesia. Demikian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Inilah Radio Dakwah Hang 106 FM. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Haluk? Alhamdulillah. Ini antum mau kemana nih? Kok nampaknya buru-buru? Gini akhi, ana sekarang lagi pengen cari madu. Cuma kok susah ya cari madu yang asli. Mungkin antum tahu ya merek madu yang berkualitas bagus. Oh, ana tahu. Kalau yang bagus madunya yang merek Asalwa. Kan sudah banyak jual di toko-toko. Ingat ya, namanya Asalwa. Dan itu bisa dijumpai di